Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Zikri Riyadi dari kelas 12 Elektronika SPI. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan yaitu kewarisan dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ketentuan dari kewarisan Islam. Kemudian ketentuan pembagian ahli waris ya. Kemudian yang ketiga, apa itu manfaat warisan dalam Islam. Oke, yang pertama, ketentuan kewarisan Islam. Agama Islam mengajarkan aspek kewarisan kepada umatnya dikarenakan agama yang dibawakan Nabi Muhammad SAW sangat menjamin hak kepemilikan atas harta dan kelangsungan hidup suatu keluarga. Orang yang sudah meninggal tetap terjamin hak milik kekayaannya supaya tidak dikuasai oleh orang lain yang tak berhak memilikinya. Begitu pula anggota keluarganya, baik laki-laki maupun perempuan, yang ditinggalkannya. Muwaris yang telah meninggal dunia, supaya terjamin kelangsungan hidupnya secara adil dan merata, mereka diberikan hak untuk mendapatkan warisan harta pusaka keluarga. Aturan ketentuan pembagian warisan tersebut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lilrijali nasibum mimma taraka alwalidani wa al-aqrabuna walil nisa'i nasibum mimma taraka alwalidani wa al-aqrabuna mimma qalla minhu au kathura nasiban mafrudan. Sadaqallahul azim. Bagian laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Surat An-Nisa ayat 7. Pembagian warisan dalam Islam dilakukan secara adil dan demokratis. Ahli waris laki-laki diberikan hak lebih besar dari ahli waris perempuan, sebab umumnya masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pemikul atau tanggung jawab istri dan anak-anaknya. Istilah laki-laki memikul sedangkan perempuan hanya menggendong. Pada saat memikul terdapat dua beban sekaligus di pundak laki-laki, sedangkan pada saat menggendong hanya ada satu beban di punggung perempuan. Ini yang menjadi alasan kenapa laki-laki menggunakan hak lebih besar daripada perempuan. Walaupun begitu, apabila kesepakatan keluarga menginginkan laki-laki dan perempuan diberikan hak yang sama secara demokratis, maka hal itu tidak mengapa, asalkan terlebih dahulu dilakukan pembagian warisan menurut hukum agama. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan mengandung beberapa hikmah. Ini adalah penjelasan yang kedua tadi, yaitu hikmah atau manfaat dalam pembagian harta warisan. Yang pertama, yaitu menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang, menjauhkan fitnah sesama ahli waris, menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT dan kepada Rasulnya. Yang terakhir, mencerminkan kemaslahatan hidup keluarga dan masyarakat. Kemudian di sini saya menjelaskan ahli waris zawil, farud, dan ashabah. Ahli waris secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Satu, zawil farud dan ashabah. Zawil farud artinya ahli waris laki-laki selain dari anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan bagian harta warisan dengan pembilangan yang tetap baik besar maupun kecilnya, 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, ataupun 2/3 dari harta peninggalan pewaris. Sedangkan ahlul asabah
ialah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatan dengan pewaris. Berikut adalah bagian-bagian ahli yang sudah ditentukan zawil farud menurut Al-Quran. Sebagai berikut. Yang pertama, yang mendapatkan bagian setengah atau 1/2, yaitu anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara bapak perempuan sebapak, kemudian suami jika istri yang meninggal tidak punya anak. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan bagian 1/4, yaitu suami jika istri mempunyai anak. Kemudian istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. Kemudian yang ketiga, yang mendapatkan bagian 1/8, yaitu hanya istri jika suami mempunyai anak. Kemudian yang mendapatkan bagian 2/3, yaitu 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Kemudian 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. Kemudian 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Kemudian yang kelima, yang mendapatkan bagian 1/3, yaitu ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. Kemudian 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak punya anak atau orang tua. Kemudian yang keenam, yang mendapatkan bagian 1/6, yaitu ibu jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian ayah jika bersama anak atau cucu. Kemudian kakek jika bersama anak atau cucu sedangkan ayahnya tiada. Kemudian nenek jika tidak ada ibu. Yang terakhir, saudara seibu jika tidak ada anak. Adapun yang tidak masuk dalam ahli waris zawil farud berarti ia mendapatkan bagian ashabah. Ashabah terbagi 3 jenis, yaitu ashabah bin nafsihi, ashabah bi ghairi, dan ashabah yang menghabiskan bagian tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, atau lainnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.